Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Islam melarang kita umatnya untuk berdusta. Banyak hadis Rasulullah SAW, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, mengatakan bahwa jauhilah kebohongan, karena kebohongan akan menyeret kepada kerusakan, dan kerusakan akan menyeret kepada dosa. Orang-orang yang banyak berdusta, banyak berbohong, sesungguhnya di sisi Allah dicap sebagai pembohong. Dan contoh-contoh sejarah sudah banyak menjelaskan kepada kita, di antaranya kebohongan kaum munafik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhad innahum lakadzibun. Sadaqallahul azim. Yaitu ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kebohongan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka munafik, kaum munafik, di antaranya yang bernama Ubay bin Salul, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga Rifa'ah bin Zaid, dan masih banyak lagi pemuka-pemuka munafik yang lain, yaitu mereka mengaku sebagai kaum Ansar dan mereka berpura-pura membela kaum Yahudi kafir Bani Nazir. Ketika Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada Yahudi Bani Nazir ini untuk keluar dari kota Madinah, maka orang-orang munafik tadi pura-pura menunjukkan setia kawan kepada Yahudi ini dan mengatakan bahwa mereka akan membantu kaum Yahudi dan menganjurkan mereka tidak usah keluar dari kota Madinah, karena bantuan akan segera datang. Maka Yahudi Bani Nazir pun menunda keluar dari kota Madinah. Namun pada waktu yang dinantikan tiba, tidak satu pun bantuan yang datang untuk menolong mereka menghadapi kaum muslimin. Maka kaum Yahudi Bani Nazir itu pun menyerah kalah kepada Rasulullah SAW. Kaum munafik ini berpura-pura membela dan setia kawan kepada kaum Yahudi, padahal mereka sesungguhnya sangat menentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan mereka pun berusaha untuk tetap tinggal di kota Madinah, karena Madinah itu adalah benteng mereka. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik yang sangat berbahaya ini dalam hadis beliau riwayatkan Bukhari dan Muslim, yaitu ciri-ciri orang munafik itu apabila berkata dia berbohong, bila berjanji mengingkari, dan bila diberi amanat mereka berkhianat. Ciri-ciri inilah yang harus kita hindari jika kita tidak mau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang munafik. Islam membolehkan berbohong hanya dalam 3 kasus saja, yaitu dalam peperangan, karena peperangan itu membutuhkan tipu daya, strategi dalam berperang. Kemudian yang kedua, berbohong untuk
mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang bermusuhan. Menyampaikan kabar baik kepada kedua kelompok tersebut agar keduanya kembali berdamai. Dan yang ketiga, berbohong untuk menyenangkan hati suami atau untuk menyenangkan hati istri. Adapun kebohongan-kebohongan yang tidak diperlukan, yang di luar dari tiga hal tadi, tentu saja Islam tidak membenarkannya. Karena itu, marilah kita biasakan diri kita ini untuk selalu berkata jujur, bersikap jujur, jauhi kebohongan, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik dan tidak dicap di sisi Allah sebagai pendusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.